membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam kitab fikih Muyassar ini disebutkan, dikecualikan darinya ada orang yang dikecualikan dari membaca Al-Fatihah. Siapa itu? Orang yang masbuk. Apa artinya masbuk? Ketinggalan. Masbuk itu artinya orang yang ketinggalan. Jadi ketika dia datang, dia mendapati imam sedang ruku. Apa yang dilakukan? Perhatikan sini anak-anak. Ya sudah, jangan sibuk dengan itu ya. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ketika seseorang masbuk terlambat datang, dia mendapati imam sedang ruku. Apa yang dilakukan? Apakah membaca Al-Fatihah atau langsung ruku? Langsung ruku, tapi tetap berdiri ya. Allahu Akbar. Tetap takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Perhatikan, takbiratul ihram tetap dalam keadaan berdiri, kemudian langsung ruku. Paham? Nah, berarti ini dikecualikan karena memang dia masbuk. Karena dia masbuk. Atau dia mendapati imam sedang berdiri, namun tidak cukup. Mungkin dia hanya baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata imam sudah Allahu Akbar. Berarti dia tidak diharuskan untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Namun apa? Langsung takbir mengikuti imam yang ruku. Pada awalnya bahwa membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun, harus kita baca. Namun dikecualikan bagi orang yang masbuk. Ketika dia datang, imamnya sudah ruku atau sedang ruku, atau ketika dia datang, ya, tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah secara keseluruhan karena imamnya Allahu Akbar ruku. Nah, sampai sini dipahami? Demikian juga halnya kalau imamnya membaca Al-Fatihah di sholat jahriyah. Di sholat jahriyah seperti apa? Tadi di sholat Maghrib, di rakaat yang pertama, di rakaat kedua, jazakallahu khairan. Di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua, imam baca Al-Fatihah kan? Berarti makmum ya cukup menyimak bacaan imam. Namun di rakaat yang ketiga, karena imam tidak menjelaskan, tidak memperdengarkan bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum harus baca Al-Fatihah. Jangan sampai kita diam saja. Atau melamun tiba-tiba imam mengatakan Allahu Akbar di rakaat ketiga kan? Kita langsung ruku. Sah tidak salatnya? Sekali lagi Ustaz ingatkan ini. Contoh. Ketika salat Maghrib, ya, rakaat pertama, rakaat kedua kita menyimak bacaan Al-Fatihah imam. Kemudian di rakaat yang ketiga ada anak-anak yang di rakaat ketiga dia melamun, diam saja. Kemudian imam Allahu Akbar untuk ruku. Kemudian dia langsung ruku. Bagaimana? Sah tidak salatnya? Hah? Kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Apa bedanya dengan rakaat yang pertama dengan yang kedua? Rakaat yang pertama dan kedua dia menyimak bacaan imam. Bisa dipahami? Nah, hati-hati ini, jangan sampai nanti ketika sholat Maghrib, Isya, kalau sholat subuh masih diperdengarkan ya. Maghrib dan Isya di rakaat ketiga, rakaat keempat melamun, diam saja tidak membaca Al-Fatihah. Bisa sholatnya apa? Tidak sah. Kemudian apa lagi? Nah, dalam kitab ini dijelaskan kalau seandainya di sholat Maghrib, imam kan menjelaskan bacaan Al-Fatihahnya di rakaat pertama, rakaat kedua. Kita diam saja menyimak. Namun kemudian setelah mengucapkan amin, imam diam.
tidak langsung membaca ayat atau surat sesudah Al-Fatihah, maka sebaiknya kita membaca Al-Fatihah. Sebaiknya kita membaca Al-Fatihah. Itu kalau imam apa? Imamnya diam sejenak, diam sesaat. Tapi kalau imamnya setelah amin langsung membaca surat, maka kita menyimak bacaan imam. Tapi kalau imamnya diam sejenak, diam, seakan-akan imamnya memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka pendapat yang lebih berhati-hati, kita membaca Al-Fatihah. Bisa dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf. Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Alhamdulillah, Najiyah TV dan Radio Pasaman FM sudah bisa diakses 24 jam di najiatv.com dan melalui channel YouTube dan Facebook Najiyah TV. Mari kita dukung media dakwah Najiyah TV dan Radio Pasaman FM dengan cara transfer Bank Syariah Indonesia BSI nomor 111-1197-551 atas nama Najiyah TV. Najiyah TV, meniti jalan selamat.